yang tepat persis di lokasinya jalan di desa Cibadung, Gunung Sindur. Kalau guru kami nyebutnya Cisoleh, biar semuanya jadi warga yang soleh, ya Badung. Sebagai info saja bahwa majlis kami tercinta, Majlis Az-Zikro itu ada 3 yayasan. Yayasan yang cukup tua, Yayasan Al-Amru Bittaqwa, itu yang mengawali kiprah syiar dakwah dari murabi tercinta kami, tepatnya di perumahan Mampang Indah 2, Depok. Beliau membangun risalah zikir dan dakwah dari Depok, sampai kemudian beliau hijrah menuju Sentul. Lalu untuk mewadahi perkembangan syiar dakwah beliau membangun masjid besar dengan yayasannya, Yayasan Az-Zikro Sentul. Saat ini digawangi oleh terhormat Haji Khatib Khalil. Kemudian bertambahnya waktu, syiar dakwah beliau mulai lebih konsentrasi membangun pesantren, dan inilah pesantren dimaksudkan itu. Lokasi persis di desa Cibadung, Gunung Sindur, masih Bogor juga. Disinilah beliau membangun masjid besar, ya, berkubah dan bergenteng ya, hijau, dengan sayap kanan kirinya bangunan-bangunan pesantren untuk mereka yang kami niatkan, kami ajakkan, semoga lahir generasi Qur'ani, generasi Rabbani, para santri penghafal Al-Quran yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yang menjadi bagian penerus perjuangan beliau. Jadi 3 yayasan inilah yang ada dalam naungan majlis besar kami, Majlis Az-Zikro. Begitu Bang. Ustaz, hari ini kan adalah hari kelahiran beliau gitu. Apakah ada kegiatan untuk merayakan miladnya almarhum atau bagaimana Ustaz, baik dari yayasan ataupun dari pihak keluarga besar? Jadi diawali dari beberapa hari yang lalu, ya, putra kedua beliau, ya, Ustaz Muhammad Ahmad Az-Zikro, dia sudah datang ke sini, ya, sebagai roadshow, karena ya sebagaimana kita tahu beliau insya Allah pada tanggal 10 besok, ya, hari Kamis, beliau akan melangsungkan akad nikah, ya, akad nikah di Masjid Sentul, ya. Saat ini luar biasa sibuknya beliau karena harus mendatangi para ulama, ya, untuk meminta restu. Jadi ini adalah bagian dari inisiatif dari semua kami yang ada di Az-Zikro Gunung Sindur, ya. Kami kumpul bareng sama kawan-kawan yang memang kami tidak libur, ya, ketika para santri kami libur. Santri kami libur ini masuknya nanti tanggal 19, ya. Jadi hampir 1,5 bulan ya setelah haul, ya, haul murabi di tanggal 17 Ramadan. Ketika bulan Ramadan, ya, santri pulang dan sekarang belum balik, ya. Jadi terkesan mungkin ini seperti kosong karena lagi libur. Tapi kami yang berkhidmat di Yayasan Az-Zikro Sindur, ya, kami tetap mengisi hari-hari kami dengan khidmat kami. Begitu Bang. Ya. Artinya kemarin dari Ustadz Ahmad sendiri kesini untuk kayak meminta izin seperti apa sih kedatangannya selain melaka haul? Kalau minta izin ya kalau beliau memang itu bagian tradisi dari kami, ya. Bahkan insya Allah lah, karena dulu juga almarhum, ya Allah yarham, Haji Muhammad Arif Ilham mengajarkan kepada kami untuk membuka pintu kebaikan, keberkahan, ya, agar membangun dakwah kami juga bisa diterima, maka bukalah dengan pintu silaturahim, ya. Sering di dakwah beliau sampaikan kalau sudah hak tujuannya, sabar strateginya, dan silaturahimlah caranya, ya. Dia selalu sampaikan tentang keindahan dahsyatnya silaturahim, dan keluarga melakukan itu. Termasuk Ustaz Amar. Ustaz Amar sebelum Lebaran sudah mengawalinya, ya. Dan ya kita juga para tim khidmat hal yang sama kita lakukan. Bahkan kemarin nih ditemani sama Bang Haji Uki, paman, kawan-kawannya, persis selepas Ramadan hari pertama setelah Ramadan, kita keliling mendatangi guru-guru, ya, dengan motor, ya. Banyak Bang, ya, gitu, ya, keliling datangi guru-guru karena di situlah pintu keberkahan kita, ya.
Nah karena memang besar Haji Pro ini ada di Sentul, ada di sini di Gunung Sindur, juga ada di Depok, masing-masing punya gerakan ya untuk silaturahim gitu kan. Sendiri Ustaz Amr sendiri datang sendiri atau ditemani Alvin atau teman keluarga besar atau ditemani calon mempelai juga Pak Ustaz? Belum lah, kan belum halal ya. Jadi sekalinya ketemu itu hanya pas waktu khitbah saja. Khitbah kalau nggak salah kemarin tanggal 20 berapa tuh ya. Khitbah baru dengan beliau datang ya, ketemu sudah nggak pakai bawa-bawaan lagi ya. Kalau sudah halal lah ya baru bisa dibawa. Jadi sendiri Jadi ya sendiri beliau. Pak Ustadz, tapi kalau untuk keluarga sendiri ada mungkin waktu-waktu tertentu nggak sih untuk setiap datang ke sini, atau mungkin setiap ada momen apa tuh seperti apa itu? Yang mendatangi makam almarhum ini sebenarnya kalau tidak pandemik hampir tiap waktu, tiap hari ya. Tidak kita batasin 24 jam bang, ini berjajar, kadang bus-bus yang masuk ke kita. Ini pandemik ya, kan kita juga tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Kita jadwalkan bang ya, jadi sehari itu hanya 3 jam, maksudnya 3 jam kunjungan ya, pagi, siang, dan sore, tidak ada malam ya, karena santri sedang beraktivitas. Dan di sini ya untuk santri punya jadwal ziarah ya. Ziarah yang wajib buat mereka adalah paling enggak Jumat sekali ya. Tapi setiap subuh ini bersinar dengan santri-santri yang sedang menghafal Quran. Jadi ziarahnya kita gilirkan ya. Saban subuh itu mereka dari mulai selesai sholat subuh sampai jam 7 mereka berhalakoh. Pertama mengilimi doa, kemudian mereka menghafal Quran persis di samping ini. Itu keinginan dari murabi ya. Termasuk punten ini tempat ini sebelum beliau wafat sudah menunjuk. Di sini ada pohon gedong kalau nggak salah ya. Nah lu nanti bisa diliput ya. Beliau sampaikan ini nanti apa kubur Arifin gitu ya. Dan benar ternyata beliau ingin dimakamkan di sini. Gitu bang. Oh ada pekanan setiap Jumat, ada bulanan. Kita punya ahad kedua. Kalau ahad pertama kan di sana ya Sentul. Ahad kedua kita zikir sekaligus ziarah kubro untuk murabi almarhum. Ya. Tapi kalau untuk keluarga sendiri mungkin seperti anak-anaknya ataupun istri-istrinya datangnya mungkin ketika memang momen ketika menjelang lebaran kah, atau mungkin ketika seperti apa gitu? Enggak. Tiap waktu. Tiap waktu ya. Iya. Ada yang rombongan, maaf ini kan punya ada 3 ya. Ada yang bertiga-tiganya, ada yang mungkin sewaktunya mereka datang dan mereka mengikatkan hatinya dengan almarhum. Tapi pada antusias jamaahnya sendiri mungkin seperti apa sih sampai saat ini? Itu tadi saya sampaikan, kalau seandainya tidak ada pandemik bang, maaf ya, beliau wafatnya saya bisa menghidupi orang yang hidup. Enten ya, beliau wafatnya saja bisa memberkahi kita yang hidup ya. Ketika berbus-bus, bermobil-mobil ya mengitari ini pendopo kami ya. Tadi kan sana ada roda ekonomi berputar ya. Saya pikir kita cukup dengan jawaban itu kali ya. Jadi insya Allah beliau luar biasa, masih dicintai oleh umat ya. Dari Sabang ke Merauke ya. Saya lihat di platnya, loh ini luar daerah, luar kota loh. Malam datang, masya Allah, beliau masih punya magnet. Setelah 2 tahun kepergian beliau, mungkin masih teringat apa sih dari para sahabat terutama? Yang pasti bang, karena beliau kuat dengan amalnya ya. Karena beliau kuat dengan keistiqomahannya, itu pembenaran ya hadis Nabi Muhammad SAW, al-arwah junudun mujannada. Jadi kita menggerakkan sendiri dengan hati untuk beramal sebagaimana beliau beramal ketika hidup ya. Jadi yang paling berkesan buat kami semua, karena beliau bicara dengan amal. Untungnya catatan untuk kita semua, orang pintar merangkai kata habis dengan waktu, tapi kalau orang pandai merangkai kata dengan amal, takkan pernah lekang dimakan di zaman dan waktu. Sampai sekarang kami merindukan ya, seakan-akan sepertinya kok beliau kayak nggak kayak wafat deh, kayak masih hidup gitu. Seakan-akan kok beliau lagi pergi kemana ya, ke itu kalau namanya tiap minggu tuh kan nih saksi-saksi bersejarah beliau nih, ada Paman Gofar, beliau pamannya Ustaz Arifin, ada Bang Haji Uki. Kalau dulu waktu beliau sebetulnya Bang Om Listrik karena dari sejarah awal ya Ustaz Arifin di Depok ya, emang kelihatan banget yang beliau bicarakan itu emang beliau amalin, sehingga
mampu ke sini gitu, kesimpan di sini. Beliau wafat saya kan kayak merasakan nggak wafat. Jadi yang ada adalah kangen lagi dan pengen lalu bersama gitu. Dan buat kami ya, meski beliau sudah nggak ada, insya Allah beliau tetap hidup di sini. Kesedihan apa sih yang belum diutarakan?